Pernah ibunya pulang dari sungai dihadang oleh hantu sanda perwujudan anaknya itu. Hantu itu berdiri dengan kaki tidak menapak tanah dan mulutnya basumpal cangcut. Setelah berpakaian, Galuh bergegas menuju ke rumah ibunya, bermaksud menanyakan bau bangkai yang tercium di rambutnya. Dan benar saja, berjalan dengan tergesa-gesa, kakinya tersandung batu dan terjatuh. Rasa sakit yang teramat sangat dirasakan Galuh pada perutnya. Orang-orang berdatangan untuk memberi pertolongan kepada Galuh. Para warga mengangkat tubuh Galuh dan membawanya ke rumah orang tuanya. Astagfirullah Galuh, teriak ibunya yang melihat tubuh Galuh digotong oleh beberapa warga. Kenapa anak saya? Tanya ibunya. Terjatuh di jalan, Bu, jawab salah satu warga yang mengantar Galuh. Kenapa bisa begini ya Allah? Isak ibunya. Jatuhnya tertelungkup, Bu, perutnya terkena batu jalanan, ujar warga yang menjelaskan. Galuh mengerang kesakitan. Bidak beranak pun sudah dipanggil. Kata bidan, akibat jatuh itu, bayi yang digandung Galuh kemungkinan akan terlahir tidak cukup bulan. Dan benar saja, beberapa saat kemudian air ketubannya pecah. Proses kelahiran bayi itu berlangsung dengan penuh kesedihan. Ayo Hajan, mengejan lagi lu. Ayo, ujar bidan itu. Bu, saya tidak kuat, Bu, saya tidak kuat, ujar Galuh. Bagaimana ini? Tanya ibunya kepada bidan. Minta air sama jahe, Bu. Ibunya Galuh langsung bergegas mengambil air dan jahe lalu memberikannya kepada bidan. Jahe itu dihaluskan dan dicampur dengan air. Bidan itu membacakan sesuatu pada air jahe itu lalu meminumkannya kepada Galuh. Sesaat setelah minum air jahe itu, perlahan-lahan Galuh kembali mengejan dengan kuat. Dan dalam beberapa kali mengejan, akhirnya anaknya terlahir. Namun Galuh mengalami pendarahan yang sangat berat setelah melahirkan. Dan hanya bertahan beberapa menit, Galuh akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Galuh meninggal tanpa sempat meminta maaf kepada suaminya. Dan benar-benar horornya, pas Galuh meninggal, beberapa warga yang laki-laki bergegas mencari Anang suaminya Galuh, memberitahukan tentang Galuh. Nang, sebaiknya kau cepat pulang ke rumah mertuamu. Ada kabar buruk tentang istrimu, ujar Su Anang, paman Bahruni yang merupakan paman kandung dari Galuh. Kabar buruk apa, Su Anang? Tanya Anang. Istrimu jatuh di jalanan dan hanya beberapa saat setelah dibawa ke rumah mertuamu, ketubannya pecah. Galuh berhasil melahirkan anak, tapi istrimu tidak bisa diselamatkan, Nang. Kaki Anang terasa lemas seketika. Air mata berlinang. Anang berlari meninggalkan Suanang dan beberapa orang warga lainnya. Anang berlari dengan air mata yang amat sangat deras mengalir dari sudut matanya. Loh, Galuh, teriak Anang histeris setelah sampai di depan pintu rumah mertuanya. Saat Anang memasuki rumah itu, terlihat ibu mertuanya sedang menggendong bayi yang dibalut dengan tapih balai. Di sana juga terbaring Galuh dengan tubuh bagian bawah masih berdarah. Anang berteriak menyebut nama Galuh, lalu tertunduk lemas di samping jasad istrinya. Beberapa warga yang lain mulai membersihkan darah-darah itu karena hari sudah terlalu sore dan tidak memungkinkan untuk menguburkan jenazah Galuh. Akhirnya malam itu mereka tidur semalaman menunggu jasad Galuh sambil membacakan Yasin mengelilingi jasadnya. Malam itu Anang terlihat sangat aneh, duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong sambil sesekali mengangguk. Bahrun, sepertinya Anang sudah tidak beres. Lihat itu, dari tadi duduk di pojok sana, bisik Gulu Madi. Gulu itu artinya anak kedua, yang paling tua disebut Jula.
Udah, tidak baik berkata seperti itu, tegur Suanang Bahruni. Keesok harinya, penguburan jenazah Galuh berjalan lancar. Hari itu warga yang perempuan berkumpul di rumah ibunya Galuh membantu memasak makanan untuk menurun tanah. Malam pertama setelah penguburan, biasanya di sini akan diadakan selamatan. Menjelang sore semua masakan sudah selesai dimasak dan sebagian dari ibu-ibu yang tadi membantu mulai pamit pulang untuk mandi dan mempersiapkan kembali lagi ke rumah Ibu Galuh. Sementara warga yang laki-laki sebagian bakiawan atau mengundang warga yang lain. Ibunya Galuh duduk di dalam kamar sambil menggendong bayi yang merupakan anaknya Galuh dan Anang itu. Sudah hampir maghrib dan ibu-ibu yang tadi pamit pulang pun sudah berdatangan. Teriak salah satu ibu-ibu yang baru saja masuk ke ruang dapur. Ada apa bu? Ada apa? Tanya Suanang Bahruni. Tadi ada seekor yang masuk ke dapur terus menghilang di sudut itu pak. Dan saat saya periksa, makanan ini semuanya sudah basi. Padahal baru sebentar ditinggal, ujar ibu-ibu seraya bergidik. Suanang Bahruni menelan ludahnya. Memang dia sudah merasakan ada yang aneh semenjak di kuburan tadi. Tapi rasa itu ditepi Suanang Bahruni. Saya tidak boleh berprasangka buruk. Apalagi Galuh itu adalah keponakanku sendiri, batin Suanang Bahruni. Mungkin saja itu orang gila yang sering keluyuran di kampung itu, ujar Suanang Bahruni. Saya merasa tidak enak badan Run. Saya pamit pulang dulu ya, kata ibu-ibu itu lalu berjalan keluar dari ruangan dapur. Malam kedua, Ma. Suara dari luar rumah ibunya Galuh. Suara itu terdengar tersumpal, kayak mulutnya yang dimasukin kain. Siapa itu? Tanya ibunya Galuh. Ma. Astagfirullahaladzim, ucap ibunya Galuh gemetar. Bahruni, teriak ibunya Galuh memanggil adiknya yang tinggal bersebelahan rumah dengannya itu. Sesaat kemudian Suanang Bahruni segera datang ke rumahnya ibunya Galuh. Kenapa, Ak? Kenapa? Tanya Suanang Bahruni. Tadi aku dengar ada suara orang di luar. Suaranya sumpal tidak jelas, tapi hatiku yakin kalau itu suara Galuh, isaknya. Suanang Bahruni teringat dengan sosok yang dia lihat tadi. Seseorang berjalan genjat-genjot dengan kaki basuh lahit atau lenggak-lenggok dengan kaki seperti model. Masa sih, A? Kata Suanang Bahruni dengan wajah ragu. Entahlah, aku juga tidak yakin, Run. Rupanya hantunya Galuh ini tidak hanya menemui ibunya, tapi juga berkeliling desa meneror warga-warga. Keesok harinya, desa itu menjadi gempar karena teror hantu ini yang dipercaya adalah perwujudan dari arwah Galuh. Galuh jadi sadar. Iya, Galuh jadi sadar. Begitu desas-desus di antara warga kampung. Apakah Aa sudah mendengar kabar bahwa tadi malam banyak warga yang didatangi oleh arwah Galuh yang sudah menjadi sadar itu? Tanya Suanang Bahruni. Tidak mungkin Galuh jadi hantu sandah. Galuh itu anakku, Run. Aku yang mendidiknya. Aku tahu Galuh seperti apa. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang mengakibatkan dia jadi hantu sandah seperti itu, ujar ibunya pelan. Suanang Bahruni terdiam saat itu juga, tidak berani berkata-kata lebih jauh lagi. Setiap malam ibunya Galuh selalu didatangi oleh hantu anaknya itu. Bahkan pernah ibunya pulang dari sungai dihadang oleh hantu sandah perwujudan anaknya itu. Hantu itu berdiri dengan kaki tidak menapak tanah dan mulutnya basumpal cangcut. Saat itu ibunya sakit sampai seminggu lebih. Itu pun sembuh setelah dikasih air oleh ustadz. Kampung itu sekarang benar-benar sudah tidak aman lagi karena teror dari hantu sandah.
Jika malam hari ada masakan di rumah-rumah warga, pasti besoknya sudah basi, berlendir karena dikucau atau diaduk-aduk menggunakan tangan, dan katanya adalah buatan hantu sanda itu. Mulai jam 5 sore, warga mulai set up, diam di dalam rumah, tidak berani yang keluar. Bahkan dulu karena warga masih jarang menggunakan WC dan karena takut kejamban, sebagian warga menggunakan plastik untuk menampung kotornya sendiri karena takut WC-nya jauh dari rumahnya. Teror itu terus berlanjut, bahkan sekarang hantu sanda itu sudah berani menampakkan diri di hadapan warga. Kata mertua Om yang dulu pernah didatangi hantu sanda itu, hantu itu menanyakan sebuah nama yang jika dipahami ternyata adalah nama suaminya. "Mana Anang? Mana Anang?" ujar hantu sanda itu dengan mulut tersumpal cangcut. Pastinya siapapun yang bertemu hantu itu pasti akan lari tunggang langgang dan keesok harinya akan jatuh sakit. "Bu, Ibu, maafkan Misnah, Bu. Saya yang mengajari Galuh memakai pirunduk untuk suaminya," isak Misnah. "Apa? Kau tahu, Misnah? Kau tahu apa yang terjadi pada anakku karena pirunduk yang dia berikan kepada suaminya? Dia jadi sandah sekarang. Setiap malam mengganggu warga kampung kita," bentak ibunya Galuh seraya menjambak rambut Misnah. "Saya minta maaf, Bu. Saya minta maaf. Saya pun sudah menyesal, Bu. Setiap malam dia selalu datang menemuiku, menggangguku, Bu. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikan ini semua," isak ibunya Galuh. "Kasihan anakku. Ini semua gara-gara kamu. Iya, gara-gara kamu. Kau mengajari anakku melakukan perbuatan yang akhirnya malah menjadikan Galuh seperti ini." "Maaf, Bu, maaf. Aku minta maaf. Aku minta Anang untuk memaafkan Galuh agar arwahnya bisa beristirahat dengan tenang," ujar Misnah seraya beranjak pergi untuk mencari Anang. Singkat cerita, dengan mata masih sebab, Misnah pergi ke rumah orang tua Anang. Dia akan menerima apapun yang akan terjadi. Dia ingin memberitahukan semuanya pada Anang dan keluarganya. "Assalamualaikum. Assalamualaikum," ucap Misnah dari luar rumah. "Waalaikumsalam," sahut suara dari dalam. "Ada apa, Mis?" tanya kakaknya Anang. Aku ingin ketemu Anang," jawab Misnah gemetar. "Kau pucat sekali, Mis. Kau sakit?" Misnah menggeleng lalu menyerobot masuk ke dalam rumah. "Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya," ujar Misnah pelan lalu menceritakan semuanya. "Astagfirullahaladzim, Mis. Di sini saya yang bersalah. Saya yang sudah mengajarkan kepada Galuh. Saya salah dan juga salah sama Mas Anang," isak Misnah. "Tapi saya mohon Anang mau memaafkan Galuh karena semua ini bukan kesalahan Galuh. Andai Galuh tidak melihat kau Baganda dan bahkan setelahnya kau tidak pernah menjenguk Galuh, padahal saat itu Galuh keguguran anakmu," lanjut Misnah. "Aku kasihan kepada Galuh. Sebagai wanita, aku pun juga tidak tega melihat penderitaan Galuh. Makanya aku memberitahukan cara menundukkan suaminya padanya. Ya, aku tidak menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini, tapi kita juga harus membersihkan semuanya kepada Anang. Nanti malam, aku akan membawa Anang ke rumah Guru Mahmud." "Terima kasih ya, terima kasih." Misnah tidak berani pulang. Malam harinya, selepas maghrib, kakaknya Anang dan juga Misnah berjalan ke kampung sebelah untuk memenuhi Guru Mahmud. Namun, baru sampai perbatasan desa yang merupakan jembatan gantung sepanjang 20 meter itu, mereka dihadang oleh seseorang yang berjalan dari kejauhan. Tubuhnya besar dan cara berjalannya aneh. Karena dulu jembatan itu gelap, jadi tidak kelihatan jelas siapa yang sebenarnya berjalan dari kejauhan itu menuju ke arah mereka yang baru saja beberapa meter berjalan di jembatan. Dan alangkah kaget sekaligus takutnya mereka saat melihat sosok itu sudah dekat dengan mereka. Benar, itu adalah hantu sanda perwujudan Galuh.
meminta maaf kepada Anang. Sementara Misnah dan kakaknya Anang terduduk lemas setelah melihat hantu itu. Mulutnya tersumpal kain pembalut yang masih berdarah. "Aku sudah memaafkanmu loh. Apapun yang kau lakukan padaku, aku sudah ikhlas dan memaafkanmu," ucap Anang yang setengah sadar itu. Setelah mendengar ucapan suaminya itu, hantu tersebut menangis dan perlahan-lahan menghilang. "Alhamdulillah," ucap kakak Anang seraya berusaha berdiri. Kakinya masih terasa lemas. Malam itu juga mereka melanjutkan perjalanan ke Guru Mahmud. Setelah sampai di sana dan menceritakan semuanya kepada Guru Mahmud, kemudian memberikan air yang sudah dibacakan itu. Setelah beberapa teguk terminum, tiba-tiba Anang muntah. Dan benar, apa yang dimuntahkan Anang? Ya, benar, darah kotor. Anang juga diberi air di dalam botol untuk nanti disiramkan di kuburan Galuh. Dan keesok harinya, warga dan Anang beramai-ramai pergi ke kuburan Galuh. Di sana Anang menangis, meminta maaf kepada Galuh, lalu menyiramkan air pemberian Guru Mahmud itu di kuburannya. Biar lebih yakin, hantu Sanda itu tidak akan meneror kampung kita lagi, lebih baik batu nisannya dibalik saja, yang kaki ke bagian kepala, dan begitu juga sebaliknya, ujar salah satu warga. Warga yang lain pun mengiyakan usulan itu. Jadilah hari itu kuburan Galuh nisannya dibalik, bahkan sampai sekarang. Dan buat para suami, belajarlah untuk menghargai istri, karena jika sudah seperti ini, yang disalahkan pasti istri. Semoga saja cerita ini bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa subscribe. Tonton video kita yang lain dan nantikan video selanjutnya.